salibmu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Halo, selamat pagi grade 7 sampai dengan grade 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya. Terlebih dalam kondisi COVID di Indonesia yang sedang meningkat seperti ini, Miss harap kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga stamina dan juga tetap mentaati protokol kesehatan. Nah, Miss juga bersyukur karena pada kesempatan kita pagi hari ini, Miss bisa menyapa kalian untuk melaksanakan ibadah chapel kita di pagi hari ini.
Sebelum kita memulai ibadah chapel kita, mari kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu sehingga kami diberikan kesempatan untuk berkumpul secara daring untuk menyaksikan ibadah chapel pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati siswa grade 7 sampai dengan grade 12, kiranya dalam chapel pagi ini Tuhan mereka dapat memiliki hati dan juga telinga yang mau mendengar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, untuk mengawali ibadah chapel kita pada pagi hari ini, mari kita semua angkat satu buah pujian yang berjudul Sahabat Terbaik. Kiranya kita bisa semakin menyadari dan juga semakin merasakan bahwa Yesus adalah satu-satunya sahabat terbaik di dalam hidup kita yang selalu ada bersama-sama dengan kita bagaimanapun keadaan kita. Kau selalu mendengar yang belum terucap. Kau selalu melihat setiap tetes air mata. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasa-Mu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam setiap waktu. Kau takkan biarkan ku berjalan sendiri di dalam kelemahan. Kuasa-Mu sempurna, begitu besar kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah di dalam setiap waktu. Oh, tak dapat ku lupakan semua perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku di dalam setiap waktu. Di dalam lembahku Engkau ada, di setiap waktuku Engkau ada. Tak pernah Kau terlalu jauh, oh Tuhan. Kau buatku terkagum akan kasih setia-Mu, dan ku sungguh bersyukur. Ku memuji-Mu karena Kau setia. Tak ada
kasih-Mu di dalam hidupku. Kau membuat diriku selalu terkagum. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Di dalam setiap waktu, oh tak dapat ku lupakan semua perbuatan-Mu. Pertolongan-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Engkau sahabat terbaikku. Di dalam setiap waktu, Yesus, Engkau sahabat terbaikku. Di dalam setiap waktu. Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada chapel kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Miss ajak kita semua untuk mengangkat satu buah pujian yang berjudul Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melingkupi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom, selamat pagi grade 7 sampai grade 12. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama dalam chapel kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, Miss mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih untuk
segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan ini. Khususnya kalau hari ini kami boleh menikmati semua berkat Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk istirahat kami semalam, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, berikan kami fokus untuk mampu mengerti dan memusatkan perhatian kami kepada kebenaran firman Tuhan, dan hikmat yang daripada Tuhan memampukan kami untuk mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan. Berkati waktu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari salah satu lagu yang ada di Bibi, yang biasa kita nyanyikan ya ketika kita akan mengakhiri kegiatan kita, yaitu Vesper Song. Nah, mungkin ada beberapa di antara kita yang waktu Miss Erwin tanya siapa yang ingat liriknya atau siapa yang tahu apa itu Vesper Song, mungkin ada banyak yang menjawab, saya tahu Miss, saya hafal bahkan. Tapi mungkin ada juga yang tidak tahu apa itu Vesper Song. Nah, Miss Erwin akan tampilkan liriknya dan kalian boleh menyimak liriknya ini. Nah, bagian pertama dari Vesper Song ini, di situ dituliskan mengenai sebuah pengakuan tentang Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang memberkati kita, yang menjagai kita, bahkan memberikan kita pengampunan. Nah, di bagian yang kedua, di bait yang kedua, kita juga memberikan ucapan syukur di sana. Ucapan syukur atas apa? Atas hari yang sudah berlalu, pertolongan Tuhan dalam hari yang sudah berlalu, dan kita percaya bahwa di hari esok Tuhan pun akan tetap menyertai kita. Dan di situ kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, seperti yang kita sudah lakukan setiap minggunya, Vesper Song ini dalam kegiatan Bibi biasanya dinyanyikan setelah kita menyelesaikan kegiatan harian. Kalau sekarang ketika kita online, ketika kita akan mengakhiri diskusi, PA atau sosialisasi, itu kita akan mengakhirinya dengan Vesper Song. Nah, kalau kita onsite, itu kita ada yang namanya fall out. Kalau kita fall out, maka dalam kegiatan fall out itu kita akan menyanyikan Vesper Song ini sebagai doa penutup untuk bersyukur kepada Tuhan atas hari yang sudah kita lalui, kegiatan yang sudah kita lalui. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik tadi dari Vesper Song itu, maka kita akan menemukan bagian ini. Apakah yang kita bisa lihat atau pelajari dari Vesper Song itu? Tadi Mas Erwin sudah jelaskan ya, ketika kita baca bait pertama dan bait kedua, maka di sana kita melihat ada pemujaan kepada Allah. Dan yang kedua, itu ada pengakuan akan karya Allah dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, itu ditutup dengan pengucapan syukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan kita punya kepercayaan bahwa Tuhan tetap akan menolong kita bahkan untuk hari esok yang kita belum jalani. Nah, ketika kita bicara tentang Vesper Song, Miss Erwin juga teringat akan sebuah pujian yang pendek, namun pujian ini maknanya hampir sama dengan Vesper Song. Apa itu? Pujian itu disebut juga dengan doksologi. Nah, waktu kita bicara tentang doksologi, maka Miss Erwin mau tampilkan ke kita ya. Mungkin ini di beberapa gereja dinyanyikan, tapi mungkin judulnya bukan doksologi ya. Nah, pengakuan iman mungkin yang secara ringkas. Nah, kita akan lihat. Apa itu doksologi? Nah, pujian doksologi itu adalah sebuah pujian yang mengagungkan Tuhan, pengakuan kepada Allah Tritunggal, bahkan di situ dituliskan bahwa semua orang akan menyembah Allah, semua makhluk akan menyembah Allah. Allah yang mana? Allah Tritunggal. Nah, doksologi ini menekankan pada pengakuan Allah yang menciptakan alam semesta dan Allah yang berkuasa atas semesta ini adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Allah tidak hanya berkuasa menciptakan, tetapi dia juga menopang segala sesuatunya. Sehingga segala sesuatu, semua makhluk yang ada di alam ini, baik yang di sorga maupun yang ada di bumi, itu bersujud menyembah kepada Allah. Allah yang mana? Sekali lagi Allah Tritunggal. Nah, kalau kita lihat, ada persamaan ya, secara tidak langsung tadi waktu kita belajar, kita lihat ada persamaan antara kedua lagu ini. Baik itu Vesper Song maupun doksologi. Apa persamaannya? Kedua lagu ini itu menekankan pemujaan terhadap Allah.
Kita perlu untuk memuji, memuja Allah dan mengucapkan syukur. Ya, ini dua hal yang ditekankan oleh lagu ini, baik Vesper Song maupun doksologi. Nah, kemudian mungkin timbul pertanyaan ini. Kenapa sih kita perlu mengagungkan Allah dan buat apa saya bersyukur? Nah, kita akan bersama-sama melihat jawaban dari kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Miss Hermin akan membacakan bagian ini bagi kita. Satu Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat-Nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasehatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah dengan baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, fokus kita hari ini ada pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Nah, di bagian ini dituliskan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau kita melihat bagian ini berasal dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-12 sampai 22. Nah, dalam bagian ini Paulus itu ingin mengajarkan kepada jemaat, ya, ketika jemaat itu sudah memiliki satu komunitas di mana mereka bertumbuh, mereka diajarkan kembali bagian ini. Nah, misalnya mau kita untuk menggarisbawahi 3 hal ini. Nah, Paulus waktu mengajarkan ini kepada jemaat, dia beri judul situ nasihat-nasihat. Jadi dia menasehatkan jemaat untuk melakukan hal-hal ini. Nah, 3 hal yang Miss Hermin garis bawahi di situ adalah bagian ini. Ya, bersukacitalah senantiasa, kemudian tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Nah, dalam tulisannya ini, Paulus itu ingin kita untuk mengingat kembali. Sama seperti waktu kalau kamu kelas 9, kamu belajar tentang apakah tujuan kita ada di dunia ini? Untuk apa saya ada di dunia ini? Apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di dunia ini? Nah, semua hal-hal ini itu dijawab dengan worldview yang kita miliki. Nah, worldview itu kemudian membawa kita membangun pandangan-pandangan kita atas segala hal. Nah, dalam bagian yang kita baca, itu Paulus menasehatkan jemaat supaya waktu mereka ada dalam komunitas itu, mereka bisa hidup dalam damai. Bahkan di situ dikatakan mereka harus belajar menghormati pemimpin-pemimpin yang ada, gitu ya, orang-orang yang membawa mereka kemudian dalam pertobatan, orang-orang yang membawa mereka mengenal kepada Allah itu harus dihormati. Dan ketika mereka ada dalam komunitas itu, dalam persekutuan jemaat, mereka diingatkan untuk menegur orang yang salah, menghiburkan orang yang sedang tawar hati atau yang sedang berduka. Orang yang lemah itu perlu untuk dibela, dikuatkan, dan ketika kita menghadapi orang yang mungkin mengesalkan, kita diminta untuk sabar terhadap satu dengan yang lain. Sehingga ketika kita ada dalam komunitas itu, kita diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengusahakan yang baik.
Nah, ketika kita ada dalam sebuah komunitas, kita tidak bisa memungkiri ada banyak hal yang mungkin terjadi, termasuk perselisihan. Nah, ketika kita baca bagian ini, itu diingatkan lagi, kita perlu untuk senantiasa bersukacita, itu tetaplah bersukacita, kemudian tetap berdoa dan mengucap syukur. Nah, kembali ke pertanyaan kita tadi. Ketika kita menyanyikan Vesper Song, ketika kita menyanyikan doksologi, kita kembali diingatkan untuk apa saya mengagungkan Tuhan? Apa manfaatnya buat saya secara pribadi ketika saya mengagungkan Tuhan? Dan buat apa saya bersyukur? Apa manfaatnya? Nah, seringkali ketika kita melakukan sesuatu dan kita tahu manfaatnya, kita akan melakukan itu secara sukarela, tidak lagi dengan keterpaksaan dan juga tidak lagi dengan hati yang setengah-setengah, tapi dengan sepenuh hati kita melakukan itu. Nah, kita akan membahas satu persatu alasan kita perlu mengagungkan Allah dan alasan kita perlu untuk bersyukur. Ketika kita berbicara mengenai pengagungan Allah, gitu ya, baik dalam Vesper Song dia mengagungkan Allah yang menciptakan, dalam doksologi dia mengagungkan Allah Tritunggal, itu ada 3 alasan kenapa kita perlu melakukannya. Yang pertama, untuk mengingatkan siapa kita sebenarnya dan siapa Allah. Nah, bagian ini mau menekankan bahwa ketika kita mengagungkan Tuhan, kita ingat posisi kita. Kalau bahasa lainnya mungkin kita sadar siapa kita. Kita hanyalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Sebagai ciptaan, kita perlu mengagungkan, bersyukur, memuji Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, kenapa kita perlu mengagungkan Allah? Ketika kita mengagungkan Allah, sebenarnya kita mengingat akan karya Allah dalam kehidupan kita. Waktu kita memuji Tuhan, gitu ya, kita berkata Tuhan adalah gembalaku, maka kita sebenarnya diingatkan waktu Tuhan menjadi gembala kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-23 dituliskan waktu Tuhan menjadi gembala kita dibawa di padang berumput hijau, di aliran air, kita merasa tenang, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun di situ Tuhan ada beserta kita. Jadi ketika kita mengagungkan Allah, itu mengingatkan kita betapa luar biasanya karya Allah dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mengagungkan Allah, kita juga diingatkan tujuan kita ada di dunia ini untuk apa. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Sehingga ketika kita memuliakan Allah, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita ada di dunia ini. Nah, ini 3 alasan untuk kita mengagungkan Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika demikian, apakah saya cukup mengagungkan Allah dan tidak perlu bersyukur? Jawabannya ya kita juga pasti bersyukur. Waktu kita mengagungkan Allah, sebenarnya kita juga bersyukur. Nah, alasan kenapa kita perlu bersyukur pun ada 3. Ya, kenapa kita perlu untuk bersyukur? Yang pertama, yaitu mengingatkan kita bahwa sumber semua berkat kita adalah Tuhan. Nah, kalau dalam Devotion kelas 9 dalam minggu ini, ketika kami membahas mengenai kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah itu mengawali kitabnya dengan mengatakan segala sesuatu itu adalah sia-sia. Bahkan Mazmur berkata, ketika sia-sialah usaha orang membangun kota, gitu ya, karena kalau tidak Allah yang ada di sana. Nah, waktu kita melihat berkat-berkat yang kita terima, baik itu secara materi, kita bisa melihat bahwa itu semua sumbernya dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, kita yang berusaha, tapi Tuhan yang memberkati semua pekerjaan dan usaha kita sehingga kita bisa mendapatkan berkat tersebut. Nah, yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur? Karena waktu kita bersyukur, kita mengingat apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti Mazmur 23 tadi, waktu kita berkata bahwa Allah adalah Tuhan adalah gembalaku, maka di situ kita mengakui bahwa seluruh kehidupan kita, keberadaan kita itu berada dalam sepengetahuannya Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah atas izinnya Tuhan. Dan di situ kita bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Nah, ini berhubungan dengan poin yang ketiga. Ketika kita bersyukur, kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Miss Hermin mau bawa kita kembali kepada kisah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir.
Nah, setiap kali kita membaca kisah ini, maka kita semakin diingatkan betapa Tuhan itu luar biasa mengasihi bangsa Israel, luar biasa panjang sabarnya terhadap bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih ini. Kalau kita lihat ya, mulai dari waktu bangsa Israel ada di Mesir, ya, kita mulai dari sana. Waktu bangsa Israel ada di Mesir, itu bangsa Israel berdoa mengeluh kepada Tuhan karena mereka merasa kehidupan di Mesir itu sangat keras, gitu ya. Mereka hidup di sana, mereka dijadikan budak, mereka lelah, kemudian mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan memberikan mereka penolong, yaitu Tuhan mengutus hambanya untuk datang kepada Firaun. Tuhan mengutus Musa di sana untuk datang meminta supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka bisa melihat Tuhan menolong. Lewat apa? Tuhan kasih tulah kepada seluruh bangsa Mesir, tetapi bangsa Israel tidak. Nah, waktu melihat ini, harusnya bangsa Israel itu sampai pada kesadaran, Tuhan itu berkuasa dalam hidup saya perlu bersyukur, saya perlu mengagungkan Tuhan. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian, ketika mereka dibebaskan dari tanah Mesir, kemudian mereka lanjut perjalanannya, mereka diperhadapkan pada laut yang tidak mungkin mereka seberangi. Kalaupun mereka seberangi, butuh waktu yang lama gitu ya. Kalau pakai kapal bolak-balik berapa kali untuk bisa sampai semua bangsa Israel ke sana, dan mereka mengatakan kepada Musa, di Mesir itu sudah tidak adakah kuburan sampai kami harus dibawa sejauh ini. Jadi mereka sudah langsung lupa ya. Padahal baru beberapa saat yang lalu baru mereka lihat bagaimana Tuhan memberikan tulah kepada seluruh bangsa Mesir dan mereka tidak dapat tulah. Mereka bisa lihat penyertaan Tuhan di sana. Kenapa Tuhan tidak menyertai mereka waktu mereka lewat di laut itu? Nah, ketika itu terjadi, Tuhan izinkan lagi Musa untuk bisa membelah laut itu. Bangsa Israel lewat. Waktu itu mereka bersyukur memuji Tuhan, tapi kemudian setelah itu mereka lupa lagi. Mereka di padang gurun, mereka bosan dengan makanan mereka, kemudian mereka minta makan kepada Tuhan. Tuhan kasih mana? Mereka bersyukur nggak? Tidak, mereka mengeluh. Kami bosan makan dengan mana? Mereka selalu mengingat kehidupannya yang lama di Mesir dan mereka bilang di sana kita bisa makan daging. Tuhan kasih lagi daging kepada mereka. Mereka bersyukur? Tidak. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini kita bisa melihat waktu kita tidak bersyukur, maka kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan menolong hidup kita. Waktu kita tidak bersyukur, kita tidak akan pernah melihat berkat Tuhan yang banyak dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita selalu merasa kurang, dan kurang. Kita tidak pernah melihat bahwa banyak orang yang bahkan lebih kekurangan daripada kita. Kita selalu melihat, hari ini kayaknya saya kurang ini, hari ini kayaknya saya kurang ini. Tetapi coba kita lihat orang lain. Mungkin ada orang yang keadaannya jauh lebih kurang daripada kita, tetapi mereka bisa mengucap syukur. Dan waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki, di situ kita belajar untuk mempercukupkan diri kita dengan apapun yang Tuhan berikan. Nah, kembali lagi kepada pembahasan kita. Waktu kita belajar mengenai Vesper Song, ya, waktu kita belajar lagu ini pendek, tetapi lagu ini syarat akan pesan. Ya, Miss Hermin sudah pernah bilang di kelas-kelas yang Miss Hermin ajar bahwa ketika kita melihat sebuah lagu, jangan hanya dengar lagunya enak, kemudian yang nyanyi cantik, yang nyanyi ganteng, tapi mari kita lihat lagi apa makna dari lagu itu. Lagu itu mau bicara tentang apa? Apakah misalnya lagu itu nadanya bagus gitu ya, nyanyi suaranya bagus-bagus, cakep-cakep, cantik-cantik, tapi ternyata isi lagunya bukanlah hal-hal yang baik. Misalnya isinya adalah sumpah serapah di sana, kata-kata yang tidak berguna di sana, tapi karena dikemas dengan musik yang bagus, kita ikut-ikut menyanyikan itu. Nah, waktu kita lihat Vesper Song, lagu ini tidak panjang, bahkan mungkin kita bisa hafal Vesper Song itu. Nah, kita diingatkan kembali, waktu kita melihat lagu ini, kita perlu memiliki sikap yang benar waktu kita menyanyikan Vesper Song. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita melakukan atau menyanyikan lagu Vesper Song itu? Sama seperti kalau kita menyanyikan anchor song, kita menyanyikannya dengan sikap yang baik, maka waktu kita menyanyikan lagu Vesper Song ini, kita juga perlu untuk menyanyikannya dengan sikap yang baik dan hormat. Kita perlu menyanyikannya dengan penuh penghayatan sebagai tanda ucapan syukur kita.
Nah, Miss Erwin mau membawa kita pada bagian ini. Miss Erwin mau kita untuk benar-benar menyadari kita perlu dan sangat perlu untuk bersyukur dalam kehidupan ini. Karena dengan bersyukur kita bisa melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dengan bersyukur kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bahkan waktu kita bersyukur, kita melihat kembali karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Waktu kita memuji Tuhan dengan sikap yang benar. Karena saya tahu siapa yang saya sembah. Saya tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Jadi marilah ketika kita menyanyikan Vesper Song ini, bukan hanya sekedar menyanyi menutup pertemuan Bibi, tapi kita menyanyi benar-benar dengan sikap yang baik, dengan penghayatan yang baik, sehingga lagu ini menjadi pujian kita di hadapan Tuhan. Nah, nanti dalam kelompok kalian masing-masing, Miss Erwin mau kita untuk berdiskusi. Ya, dalam Bibi nanti Miss Erwin mau kita untuk berdiskusi bersama-sama. Ada 2 pertanyaan diskusi yang Miss Erwin mau untuk kita bahas. Yang pertama yaitu, kapan terakhir kalinya kamu bersyukur? Mungkin ada yang menjawab tadi pagi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, hal apakah yang kamu syukuri saat itu? Kapan kamu bersyukur tadi pagi? Kenapa kamu bersyukur akhirnya saya bisa ke sekolah setelah 1 minggu, 2 minggu tidak bisa ke sekolah? Nah, itu kamu ceritakan secara singkat. Kemudian yang kedua pertanyaannya, pernahkah kamu bersyukur ketika kamu menghadapi masalah? Misalnya, kalau Tuhan izinkan kamu menghadapi satu masalah dalam kehidupanmu, apakah kamu pernah bersyukur? Kalau iya, kapan kamu bersyukur? Dalam peristiwa apa? Dan bagaimana caranya kamu bersyukur? Kalau kamu menjawab tidak, kamu bisa menjelaskan kenapa waktu kamu menghadapi masalah itu kamu tidak bisa bersyukur. Atau alasannya kamu tidak bisa bersyukur karena apa saat itu. Nah, 2 pertanyaan ini biarlah menjadi perenungan kita bersama-sama dan mengingatkan kita mengenai bagaimana kita perlu untuk mengagungkan Allah dan juga bagaimana kita perlu untuk bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Di situ dikatakan bahwa kita perlu untuk di ayat yang ke-18, di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, waktu kita berbicara tentang Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal ini artinya segala kondisi. Baik itu kondisi yang baik ataupun kondisi yang buruk. Waktu kita bersyukur atas kondisi yang buruk, itu bukan berarti kita bersyukur ada masalah itu, tetapi kita bersyukur waktu masalah itu ada, kita bisa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah bersama-sama kita baca, kita renungkan, boleh mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita untuk memuji Tuhan dan bersyukur dalam segala hal. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan lagi dan kami boleh semakin diingatkan bagaimana kami harus hidup dalam komunitas kami. Kami perlu mengingat untuk saling mendukung satu dengan yang lain, menegur satu dengan yang lain. Bahkan ketika kami berelasi dengan Tuhan, kami terus-menerus diingatkan untuk tetap berdoa, tetap bersukacita, dan juga mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika kami mengalami hal-hal yang baik, tetapi ketika Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa untuk kami dimampukan melewati saat-saat ini. Berkatilah waktu ini Tuhan, biarlah ketika kami selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bukan hanya selesai mendengar, tetapi kami boleh dikuatkan, kami boleh diberikan hikmat Tuhan untuk boleh menjalani hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang membimbing setiap kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.